Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan melanjutkan fanfiction yang Mimin kemarin udah posting di chapter 4 ya. Minggu ini insya Allah ke chapter 5 akan Mimin posting. Oke, masih dengan fanfiction Meloper Scarlet Heart Trio. Ini untuk season 2 nya dan ini chapter 5. Ini fanfiction ya, jadi nggak ada hubungannya sama cerita aslinya. Kalau kalian nggak tahu apa itu fanfiction, boleh kalian cari tahu sendiri di Google atau boleh lihat postingan Mimin pertama di chapter pertama. Untuk chapter 5 ini Mimin akan menambahkan 2 tokoh ya, penambahan tokoh. Jadi yang pertama mungkin kalian tahu lah ya ini siapa. Jadi yang pertama itu ada Jo Min-gi sebagai Min-gi sendiri, terus Park Ji-young juga namanya sebagai Young. Mungkin Miminnya kurang kreatif ya, jadi untuk bikin nama lagi Miminnya nggak tahu, jadi pakai nama asli aja. Mohon maaf ya buat aktor dan aktrisnya. Ya, Min-gi sendiri ini sebagai pemilik GP Group dan Young ini sebagai istri Min-gi ya. Jadi dia adalah istri dari pemilik GP Group. Siapa sih mereka? Nanti mungkin kalian akan pelan-pelan akan tahu dan akan menjelaskan di chapter selanjutnya ya. Di chapter ini masih ada pengenalan lah. Oke, langsung aja kita masuk ke chapter 5. You are the worst. Kamu adalah yang terburuk. Anda manggil saya Pak, tanya Jin saat memasuki ruangan Junso. Ini hari pertamamu kerja. Tugasmu hari ini menyembunyikan luka di wajahku. Aku memiliki pertemuan penting malam ini. Baik Pak, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Saya permisi. Pikiran Junso langsung melayang ketika Hajin meninggalkan ruangannya. Saat dirinya masih di Amerika, saat dirinya harus menjadi seorang anak yang mengemis dan dipukul orang-orang yang tidak berperasaan. Saat ia dipukuli, dia hanya memikirkan satu kata, balas dendam. Pun ketika saat menempuh bangku kuliah, ia menemukan sosok ibu yang selama ini dirindukannya. Kata itu tak pernah hilang dari pikirannya, balas dendam. Jika ia tidak pernah menerima uluran tangan seorang baik hati yang mengetahui kecerdasannya dan mau membiayai sekolahnya, Junso tak pernah berpikir bisa menjadi seperti orang yang sekarang. Mungkin ia hanya menjadi preman jalan di Amerika sana yang bergantian memukul anak-anak yang tidak berdosa. Pak, suara Hajin menyadarkan Junso. Maaf Pak, saya sudah mengetuk pintu dan saya langsung masuk. Junso mengangguk, mendekatlah. Hajin menurut dan persiapkan make up untuk mengaplikasikannya kepada wajah Junso. Ketika ia sudah berhadapan dengan Junso, pikiran Hajin tiba-tiba mengingat kepada Wangso. Pangeran yang putus asa ketika dibenci rakyatnya saat menjadi wakil pemanggil hujan. Hajin berusaha mengendalikan dirinya. Dia menggeleng, berusaha menghilangkan bayangan Wangso itu. Weh, kau mengingat seseorang yang mirip denganku lagi kan? Aku jadi penasaran. Aku yakin dia seseorang yang sangat dekat denganmu. Biar ku tebak, namanya Cinggu. Apakah dia meninggal dan kamu tidak bisa melupakannya? Hajin menatap mata Junso sekilas dan segera melepaskan pandangannya. Dia diam dan tak menjawab. Tolong pejamkan mata Anda, ujar Hajin mengalihkan pembicaraan. Junso menurut dan memejamkan matanya. Ia mulai merasakan wajah Hajin mendekat padanya. Napas Hajin yang menyentuh wajahnya. Junso perlahan buka matanya dan memandang lekat Hajin. Hajin tidak terlalu menanggapi itu dan beri fokus pada pekerjaannya. Junso merasakan ada debaran aneh di dadanya. Cepat-cepat dia kembali menutup matanya. Skip. Makan malam yang ramai, cukup ramai untuk disebut pesta tahunan. Junso melenggang masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan dengan banner bertuliskan makan malam tahunan GP Group. Begitu ia masuk, ia dikerubuti pemburu berita. Junso memilih menjawab singkat dan melemparkan senyumnya. Ia lalu disambut seorang karyawan yang langsung persilahkan ia duduk di tempat yang telah disediakan sesuai nomor undangan. Sambutan dari Presiden Jo Min-gi selaku presiden dari GP Group. Saat orang lain menyimak dengan seksama, Junso tersenyum meremehkan, matanya mengkilat seperti elang yang mendapat mangsa. Junso lalu mengalihkan pandangannya pada sosok yang duduk tak jauh dari dirinya, Nyonya Park Ji-young, istri dari presiden GP Group. Ia tak akan pernah melupakan nama dan wajah itu, bahkan sampai ia mati. Sambutan selesai, presiden GP Group berkeliling untuk menyambut para tamu. Sampai tiba giliran Junso. Ketika semua orang terlihat menjadi penjilat dan membungkuk 90 derajat di hadapan presiden GP Group, tapi tidak dengan Junso. Dia hanya berdiri dan mengulurkan tangannya tanpa memberi hormat. Jo Min-gi yang menjaga itu lalu berkata, anak muda memang berbeda. Selamat datang di makan malam tahunan GP Group. Anda dari Gold Investment, senang bisa mengenal Anda dan selamat datang di Korea. Junso hanya tersenyum sini. Selamat atas acaranya presiden GP Group yang terhormat. Agaknya tak suka dengan ketidaksopanan Junso, Min-gi pun menanggapi. Anak muda yang sombong, kau tidak akan bertahan lama di sini. Aku menghormatimu sebagai seorang pembisnis bertangan dingin yang sukses, tapi aku tak menyukai sikapmu. Simpan pujian dan tidak sukamu, takkan lama lagi GP Group akan mengemis minta bantuan Gold Investment.
Mingi semakin menahan emosinya. Ia berniat pergi. Bersenang-senanglah, ucapnya terakhir kali, sampai Junso menahan tangannya. Lihat aku, tidakkah aku mengingatkanmu pada seorang? Mingi urung melangkahkan kakinya dan menatap wajah Junso. Seorang pemuda sombong yang bahkan takkan bisa menyentuh bisnisku, ujarnya ikut sinis. Kau bahkan tak bisa disejajarkan dengan salah satu putraku. Kau mungkin boleh kaya, tapi kau tidak memiliki sikap yang sopan. Mingi lalu pergi dan melepas paksa pegangan Junso. Junso bergetar, ego tinggi yang sudah ia bangun dengan susah payah bagai sebuah benteng kokoh, kini hancur. Ia sadar bentengnya hanya terbuat dari pasir yang langsung hilang ketika disapu ombak. Ia segera berusaha membalikan dirinya lagi. Ia lalu berpapasan dengan istri Mingi, Park Jio. Perlahan ia bisikan sebuah kalimat, aku pasti akan membuatmu berlutut. Ia lalu meninggalkan ruang megah itu. Park Jio kaget dan melihat arah suara, namun ia hanya melihat punggung Junso yang menjauh. Mungkin ia salah dengar, pikirnya. Skip. Tak ada tempat yang bisa dituju ketika orang lain lebih suka mabuk dan untuk melupakan masalah. Tidak bagi Junso. Ia terbiasa untuk waspada dan meninggalkan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Ia tidak pernah mabuk dan tak bisa minum. Ia memajukan Ferrari merahnya dengan kecepatan maksimal. Jalanan yang sepi membuat Junso semakin kencang menginjak gas mobilnya. Disinilah dia, sebuah kantor kosmetik. Ia enggan pulang ke rumah karena ia tidak mau sendiri. Ia lalu memutuskan untuk bekerja saja malam itu. Junso lalu naik dan masuk ke kantornya. Saat ia melihat lampu ruangannya masih menyala, ia segera masuk. Dan Junso melihat Hajin tengah sibuk di ruang sekretaris. Hajin yang menyadari kehadiran Junso langsung berdiri dan menunggu. Maaf Pak, saya tanpa izin masih berada di kantor. Saya belum terbiasa bekerja di kantor, jadi saya ingin mengejar ketinggalan saya dengan membaca laporan keuangan dan perkembangan perusahaan ini dari tahun-tahun sebelumnya. Hajin berbicara panjang lebar, tapi tidak ada yang masuk ke dalam diri Junso. Junso setengah berlari menghampiri Hajin dan memeluknya. Hajin kaget dan hendak melepaskan pelukan itu sampai Junso berkata, biarkan 5 menit. Berikan aku waktu 5 menit. Hajin akhirnya diam dan mulai menepuk pundak Junso. Hajin berkaca-kaca lagi. Lagi-lagi ia mengingat wajah semu itu, wajah Wangso. 5 menit berlalu, Junso lalu melepas pelukannya. Ia menang Hajin dan berkata, jadilah wanitaku. Bersambung. Ini untuk part 5-nya ya. Buat kalian yang masih setia untuk melihat FF ini, makasih banget. Dan tolong berikan dukungan buat Mimin dengan komen dan klik like-nya ya. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf kalau cara baca Mimin masih belum terlalu berubah, tapi Mimin akan berusaha untuk yang baik lagi. Makasih sudah menyimak ya. Kalau kalian nggak terbiasa dengan suara Mimin, kalian boleh mute seperti biasa. Bisa baca untuk sendiri. Makasih ya, dadah, sampai bertemu pekan depan di chapter 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.